but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black. Manajemen perbankan merupakan pengawasan strategi dan administrasi semua kegiatan dalam bank atau lembaga keuangan. Hal ini mencakup berbagai tanggung jawab, mulai dari memastikan kepatuhan terhadap peraturan hingga mengoptimalkan efisiensi operasional, manajemen risiko, layanan nasabah, dan pengembangan produk keuangan. Adapun konsep manajemen perbankan yang merupakan serangkaian proses dan prinsip yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan seluruh aktivitas dalam suatu bank agar dapat berjalan secara efisien, aman, dan menguntungkan. Nah, konsep yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan organisasi merupakan cara bank dalam menyusun strategi agar dapat berkembang dan bersaing. Perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bank, sedangkan untuk pengembangan organisasi fokus kepada struktur kerja, peningkatan kemampuan pegawai, dan penyesuaian agar dapat berjalan lebih baik melayani nasabah secara maksimal. Yang kedua, staffing dan manajemen skill. Dalam manajemen perbankan, staffing adalah proses memilih dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ini mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar bisa bekerja dengan baik sesuai kebutuhan bank. Sementara itu, manajemen skill adalah kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan mengarahkan orang agar pekerjaan berjalan efektif. Dalam dunia perbankan, penting bagi manajer punya keterampilan komunikasi yang baik, mampu mengambil keputusan yang cepat, serta bisa bekerja sama dengan tim. Dengan staffing dan manajemen skill yang baik, operasional bank bisa berjalan lancar dan melayani nasabah dengan lebih baik. Dan yang ketiga, pengawasan internal. Pengawasan internal dalam manajemen perbankan adalah proses yang dilakukan oleh bank untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Tujuannya agar bank tetap aman, terpercaya, dan tidak merugikan nasabah atau perusahaan. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan kinerja pegawai. Dengan pengawasan yang baik, risiko dapat dikendalikan, kesalahan bisa ditemukan, dan bank bisa mengambil langkah perbaikan lebih cepat. Dan yang keempat, sistem manajemen bank. Sistem manajemen bank adalah cara suatu bank mengatur dan mengelola semua kegiatan usahanya agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Dalam manajemen perbankan, sistem ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bank. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, serta memastikan bank tetap untung dan aman. Manajemen bank juga mengatur sumber daya manusia, teknologi, dan risiko agar semua berjalan efisien dengan sesuai peraturan dan otoritas keuangan. Dan yang terakhir, sound banking business. Sound banking business dalam konsep manajemen perbankan adalah suatu praktik mengelola bank dengan cara yang sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar bank tetap kuat, tidak mudah bangkrut, dan bisa dipercaya oleh nasabah. Bank harus menjaga keseimbangan antara menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan mengelola risiko. Dalam praktiknya, manajemen bank harus memastikan bahwa pinjaman hanya diberikan kepada pihak yang layak dan mampu membayar kembali, serta memiliki sistem pengawasan yang baik agar tidak terjadi kerugian besar. Sound banking juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap aturan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang mengatur dan menata aktiva bank, yang dimana mengatur dan menata aktiva bank adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Sering pula diartikan sebagai pengelolaan sumber dana dan pengalokasiannya, yang pastinya adalah keseimbangan antara dua sisi dari neraca bank yang merupakan tugas yang rutin dari manajemen bank, yang artinya keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca bank merupakan bagian yang amat penting dalam tugas-tugas manajemen bank. Nah, aktiva dan pasiva ini adalah dua sisi dari gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank.
maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban, dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan yang dimana faktor yang dapat menyeimbangkan dari rugi dan laba dari produk tersebut. Kemudian aktiva yang produktif, yang dimana aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana bank tersebut di atas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari aset manajemen yang harus mengatur tentang liquidity aset atau fixed asset. Nah, adapun 4 macam aktiva produktif atau aktiva yang dihasilkan, yaitu yang pertama, kredit yang diberikan, kemudian yang kedua, surat-surat berharga, kemudian yang ketiga, penempatan dana pada bank lain, dan yang terakhir yaitu penyertaan. Nah, keempat jenis aktiva ini menggunakan dana pihak ketiga dan pinjaman. Maka risiko yang mungkin timbul atas penempatan alokasi dana tersebut harus diikuti dan diamati melalui analisis risiko. Kemudian pada poin pertama tentang kriteria penggolongan kolektibilitas kredit, yang dimana penggolongan kolektibilitas kredit adalah klasifikasi atas kualitas kredit yang berdasarkan kemampuan dan ketepatan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga kepada kreditur, misalnya pada bank. Nah, klasifikasi ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengukur risiko kredit, menentukan pencadangan, dan mematuhi regulasi terutama dari OJK. Pada poin kedua yaitu tentang penggolongan kolektibilitas surat berharga, yang dimana penggolongan kolektibilitas surat berharga merujuk pada klasifikasi aset surat berharga yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang berdasarkan kemampuan pihak penerbit atau peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat risiko dan menentukan perlakuan akuntansi serta kebutuhan pencadangan kerugian. Nah, di Indonesia penggolongan kolektibilitas surat berharga umumnya mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian pada poin ketiga yaitu tentang penggolongan kolektibilitas penempatan dana pada bank lain, yang dimana penempatan dana pada bank lain ini dapat berupa deposito berjangka, termasuk deposito on-call, sertifikat deposito, dan pinjaman antar bank serta jenis penempatan bank lain. Yang keempat, penggolongan kolektibilitas penyertaan. Penggolongan kolektibilitas dalam mengacu pada klasifikasi pinjaman berdasarkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Umumnya, kolektibilitas dibagi menjadi 5 kriteria sebagai berikut. A. Lancar. Apabila pada tahun buku terakhir perputaran aset atau return on asset atau disingkat ROA, perusahaan minimal 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi. B. Kurang lancar apabila perputaran aset atau return on asset maksimal 0,5% dan perusahaan tidak rugi. C. Diragukan apabila perusahaan secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal di sektor perusahaan yang bersangkutan. D. Macet apabila perusahaan rugi secara kumulatif lebih dari 50% modal perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, pembentukan cadangan penutup risiko. Pembentukan cadangan penutup risiko adalah langkah penting untuk melindungi bank dari potensi kerugian akibat pembiayaan dan investasi yang berisiko. Pembentukan cadangan penutup risiko berfungsi sebagai buffer atau cadangan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya atau jika nilai aset mengalami penurunan. Karena aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup risiko atau aktiva produktif. Yang keenam, pengelolaan aktiva, pasiva, dan risiko. Dalam rangka pengelolaan aktiva dan pasiva, ada 3 macam risiko yang harus diamati, yaitu risiko likuiditas, yang kedua risiko tingkat bunga, dan yang terakhir risiko kredit. Risiko likuiditas telah disangka oleh pendapatan kas dan perlindungan investasi yang lancar, sedangkan risiko kredit dan risiko tingkat bunga mempunyai tingkat kepekaan yang tersendiri. Yang jelas, kehati-hati terhadap risiko atas aktiva produktif merupakan suatu yang mutlak dan diselenggarakan secara terpadu. Ketujuh, Asset and Liability Commit atau ALSO. Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan pengaturan perhimpunan serta pengalokasian dana. Ini erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan sebagai agen pembangunan. Bagi bank-bank yang tergolong menengah dan besar, khususnya bank yang menganut pusat bisnis bank dengan cabang-cabang yang tersebar di berbagai negara dan kota, pengaturan perhimpunan dan penempatan dana dikelola secara khusus oleh suatu badan khusus pula. Badan ini bisa berbentuk tim, berbentuk panitia, atau dewan khusus.
Panitia atau tim ini disebut dengan ALSO, yaitu Access and Liability Committee. Sesuai dengan namanya, panitia ini melakukan kegiatan rutin, mengadakan pertemuan yang juga diatur secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Baik, kita masuk ke manajemen permodalan. Nah, modal sendiri adalah dana yang digunakan sebagai pokok untuk berbisnis, baik itu dalam menambah kekayaan dan tentunya untuk mencapai profit. Ada 2 komponen modal sendiri. Yang pertama, modal inti terdiri atas agio saham, selisih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Adapun juga cadangan umum, laba yang ditahan, atau bagian dari laba bersih yang sengaja tidak dibagikan. Dan berikutnya itu laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu. Nah, komponen yang kedua yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap sendiri adalah modal yang digunakan sebagai tambahan atau penyangga, penyangga bagi modal inti, yang tentunya untuk memperkuat posisi keuangan dan mengurangi risiko. Contohnya yaitu cadangan penghapusan aset. Nah, yang kedua, strategi permodalan. Dalam hal ini berkaitan dengan keinginan pemegang saham untuk mendapatkan hasil yang memadai. Otoriter moneter sendiri menetapkan modal minimum untuk bank yang jumlahnya telah disesuaikan dengan capital adequacy ratio modal sendiri. Nah, jadi manajemen bank haruslah dapat mempertanggungjawabkan modalnya dengan cara menentukan waktu dan melakukan rapat setahun sekali kepada pemegang saham. Yang berikutnya, kecukupan modal rasio. Kecukupan modal rasio sendiri antara modal dan simpanan masyarakat yang diperhitungkan. Perlulah modal inti dan modal pelengkap. Artinya, jika rasio antara modal cadangan dan simpanan itu hanya 10%, maka bisa dianggap cukup sehat dan bank mampu cukup untuk menunjang berbagai kegiatan operasional sendiri. Yang kelima, capital adequacy ratio atau aset tertimbang menurut rasio adalah ukuran yang digunakan oleh regulator keuangan, baik itu untuk menilai kemampuan bank dalam menyerap potensi keuangan serta melindungi uang nasabah. Capital adequacy ratio sendiri dibentuk oleh Bank International Settlement, yaitu organisasi bank sentral yang disponsori oleh Amerika Serikat sendiri. Nah, rumus dari capital adequacy ratio ialah tier 1 atau modal pelengkap ditambah tier 1 atau modal inti ditambah modal pelengkap dibagi dengan ATMR sendiri dikali 100%. Nah, jika persennya itu di atas minimum standar, maka modal tersebut dianggap cukup kuat untuk meminimalisir risiko. Kita ketahui juga bahwasannya standar minimumnya itu kalau di CAR sendiri yaitu 8%. Kalau di BI atau OJK itu 9%. Nah, yang terakhir yaitu kewajiban penyediaan modal minimum. Pada umumnya KPMM ini hampir sama dengan capital adequacy ratio, cuman kalau KPMM ini dalam negeri seperti modal dengan standar OJK atau BI. Sedangkan kalau capital adequacy ratio yaitu standar global. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.